Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah alamin. Segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita dapat kembali ya memperbaharui keilmuan kita dengan bergabung atau ikut dalam kegiatan kajian perempuan dan ketahanan keluarga di hari Sabtu. Hari Sabtu ini hari ke 13 ya di bulan Februari 2021. Sebelumnya saya ingin ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dari kegiatan kajian perempuan dan ketahanan keluarga ini. Dan sebagai informasi, kegiatan ini diselenggarakan oleh masyarakat Perhimpunan Masyarakat Tolak Pornografi bekerjasama dengan Masjid Raya Palapa Baitus Salam. Saya ingin menyapa terlebih dahulu selamat datang untuk Ketua Umum DKM Masjid Raya Palapa Baitus Salam, Bapak Insinyur Jody Cahyadi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kemudian ada Ibu Sariwarni, Kepala Sekolah SMA 26. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu. Kemudian juga ada Ibu Vivin dari MT Sabir Robani. Selamat siang Ibu Vivin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Ibu Siti Mahmudah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Anak. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Siti Mahmudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kita semua sehat ya di tengah pandemi yang masih nampaknya menyelimuti kita nih di tahun 2021 ini, tapi semoga tidak menyurutkan langkah kita atau tidak menyurutkan niat baik kita ya untuk senantiasa memperbarui keilmuan tadi. Dan sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu untuk dapat mengisi lembar absensi terlebih dahulu, dan saya akan membacakan tata tertib sebelum nantinya saya juga akan bacakan rundown acara dari kegiatan kita di siang hari ini. Izinkan saya untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Apakah terlihat di layar Bapak Ibu semuanya? Ya, sudah terlihat. Ya, alhamdulillah. Baik, saya akan membacakan terlebih dahulu. Untuk tata tertib dari kegiatan kita ini, yang pertama adalah peserta sudah bergabung di Zoom, ya. Dan terima kasih kami ucapkan sekali lagi untuk yang sudah bergabung. Kemudian mengisi link presensi yang sudah kami share di kolom chat. Kemudian juga dapat melakukan rename ya, _, kemudian tinggalnya di mana pada akun Zoom Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang berikutnya peserta diwajibkan untuk mematikan atau melakukan mute begitu, dan mengaktifkan video selama acara berlangsung. Silakan Bapak Ibu untuk melakukan atau mengaktifkan video dan mematikan suara ya atau audio. Dan ketika Bapak Ibu berada dalam sesi tanya jawab nantinya, kami menyarankan Bapak Ibu untuk menanyakannya di kolom chat atau melakukan raise hand sehingga bisa kami ketahui kalau Bapak Ibu ingin bertanya kepada narasumber kita nantinya. Dan yang berikutnya adalah peserta menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Di akhir dari sesi kita nanti juga akan ada foto bersama sebagai bentuk dokumentasi. Baik, itu tata tertib kita pada kegiatan siang hari ini. Kemudian untuk rundown acara, saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, siang hari ini pertama kita akan buka, kemudian setelah itu ada pembacaan kalam ilahi, dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Ibu Azimah Subagio, dan kemudian ada sesi tanya jawab. Kita lanjutkan dengan kuis door prize nantinya. Jadi pastikan Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir ya, sehingga tentunya bisa memberikan peluang untuk mendapatkan door prize nantinya. Kemudian nanti akan ada pengumuman pemenang dan penutup.
Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini atau acara kita pada siang hari ini, kita buka dengan lafaz basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, terima kasih. Berikutnya kita akan dengarkan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh atau dibacakan oleh Nisa ya di Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Silakan Ananda Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan nama yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang yang memelihara kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Serta orang yang memelihara salatnya. Ulaika humul warithun. Mereka itulah yang akan mewarisi. Alladzina yarithuna al-firdaus wa hum fiha khalidun. Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Di dalamnya. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ananda, Nisa, dan Safiah ya, yang tadi juga sudah membacakan Al-Quran sekaligus dengan sari tilawah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada agenda acara yang berikutnya, ya kita sama-sama berdoa semoga bagi Bapak Ibu yang tadi juga sudah menyimak dengan baik tilawah dari doa Ananda kita, Allah memberikan kebaikan dan memperlancar acara kita pada siang hari ini. Terima kasih. Dan tentunya sekali lagi saya ingin menyapa sebelum masuk ke materi Bu
Ibu Azimah nantinya. Selamat siang Ibu Utari, selaku pengurus bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga dari DKM Masjid Raya Palapa Baitus Salam. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Utari. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adakah lagi yang ditunggu? Kita langsung masuk saja ke materi ya Bu Azimah ya. Ya, boleh. Nanti mudah-mudahan yang lain bisa menyusul ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya berikan waktu kepada Ibu Azimah, saya ingin bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae atau data diri begitu ya dari Ibu Azimah. Izinkan saya melakukan share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu Azimah Subagio, SOS MSI MBA ini memiliki latar belakang pendidikan S1 Ilmu Komunikasi FISIP UI, kemudian S2-nya yang pertama di Universitas Nasional Jakarta ya, UNAS Jakarta di Ilmu Politik, kemudian S2 yang kedua Bisnis Administrasi di IPMI International Business School di Jakarta. Pengalaman beliau yakni sebagai tim perumus rancangan undang-undang pornografi draft pemerintah pada tahun 2006 sampai 2008, kemudian menjadi komisioner KPI Pusat selama 2 periode, yakni di periode 2010 sampai 2013 dan 2013 sampai 2016. Pekerjaannya, beliau adalah sebagai Ketua Perhimpunan Masyarakat Tolak Pornografi yang hari ini menyelenggarakan kegiatan ini, kemudian sebagai narasumber Parenting Line Bravos Radio ya di Radio Bravos, kemudian sebagai anggota sub gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi GTP 3 Pusat ya. Kemudian sebagai fasilitator nasional Sistem Perlindungan Anak bersama dengan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, kemudian Bappenas dan UNICEF. Kemudian beliau memiliki buku yang sudah banyak, ternyata ada yang terbaru ya, saya ketinggalan nih Bu. Penulis buku dari porno A sampai Z, kemudian pornografi dilarang tapi dicari, ketika film layar lebar hadir di televisi, Don't Do Sexting, dan yang terbaru di tahun 2020 kemarin adalah Diet dan Detox Gadget. Ya, selain itu juga beliau merupakan, ini luar biasa ya, aktivitas dari Bu Azimah, juga sebagai ketua dari ini ya Bu ya, pemberdayaan perempuan ya, ketua bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga DKM Masjid Raya Palapa Baitus Salam. Ya, ini kita akan cari ilmu nih bersama dengan Bu Azimah di siang hari ini. Dan untuk acara kita pada siang hari ini bertemakan budaya Valentine, sejauh apa perlu kita waspadai. Ya, pastinya ini akan ada banyak sekali ya kalau kita bicara tentang Hari Valentine gitu ya. Kita sebenarnya tidak ingin merayakan, tapi bagaimana caranya kemudian agar Valentine Days ini ada hal lain yang mungkin bisa kita ketahui bersama ya. Dan ini yang perlu kita sama-sama mencari ilmunya nanti di kegiatan ini atau di acara ini. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung saja berikan waktu kepada Ibu Azimah. Silakan Ibu untuk waktu dan tempat kami. Ya. Terima kasih Dea, moderator kita hari ini. Ya, Dea ini dulu adalah staf ahli saya di KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Sekarang juga masih ya Dea ya di KPI, ya, tapi sekarang bagiannya pindah jadi litbang. Ya, dan salah satu keahlian beliau ini adalah sebagai atau sebagai penyiar ya Dea. Masih jadi penyiar Dea di radio Dream Radio? Masih Bu, alhamdulillah. Masih, alhamdulillah. Ya. Jadi moderator kita ini tidak sembarangan ya, memang sudah ahlinya. Baik, alhamdulillah kita bertemu lagi di masa pandemi ini dengan kajian bulanan ya, dari bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga DKM Masjid Raya Palapa Baitus Salam.
Ini adalah kali perdana untuk di 2021. Alhamdulillah untuk kajian ini kita sudah mulai dari tahun 2019 ya. Hanya di 2020 kemarin kita agak gagap ya, jadi hanya di Januari sampai Maret ya, setelah itu pandemi kita belum mulai lagi. Alhamdulillah hari ini kita mulai lagi, mudah-mudahan nanti rutin seterusnya sebulan sekali melalui Zoom ini kalau kondisinya masih pandemi, tapi kalau sudah tidak pandemi kita akan kembali lagi tatap muka. Salawat dan salam, marilah kita panjatkan untuk Nabi besar Muhammad SAW yang sudah memberi kita pencerahan tentang Islam dan menjadi panutan kita hingga akhir zaman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan kajian kita hari ini bisa memberi manfaat, dan kalau ada teman-teman nanti yang tidak bisa bergabung, nanti insya Allah kami akan share materinya sehingga ibu-ibu dan bapak sekalian bisa juga berbagi dengan bapak ibu yang kebetulan tidak bisa bergabung hari ini. Tapi kalau masih ada yang mau bergabung, kita persilahkan. Baik, tanpa berpanjang kalam, saya akan share screen ya, agar materinya bisa lebih optimal diterima oleh Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Ya. Ya, sudah bisa melihat semua ya? Ya, kajian kita hari ini adalah tentang budaya merayakan Hari Valentine atau Valentine's Days. Seberapa perlu kita waspadai? Ya, ini memang setiap tahun kita selalu punya tema ini. Nah, apakah juga di masa pandemi kita perlu tahu? Rasanya kita perlu tahu juga ya, karena ternyata mau pandemi, tidak pandemi, ternyata orang-orang masih banyak yang merayakan Hari Valentine di sekitar kita. Nah, ada pro kontra juga ya di sana ya. Ada yang bilang bahwa apa sih salahnya begitu Hari Valentine? Kan bagus nilai-nilai kasih sayang. Tapi ada juga yang mengingatkan kita bahwa di balik Hari Valentine itu ada maksud-maksud atau ideologi lain gitu yang perlu kita waspadai. Nah, kajian kali ini kita untuk lebih memantapkan ya, sebenarnya Hari Valentine itu apa, dan kita tahu fenomenanya yang belakangan terjadi. Nah, ini ya, biasanya di pertengahan Februari, masyarakat kita bukan hanya di Indonesia ya, tapi juga di mancanegara merayakan Hari Valentine atau Valentine's Day. Nah, ini dimaknai sebagai hari kasih sayang. Ya, ada yang bilang kasih sayang ini kan bisa universal gitu ya, tapi ada juga yang sangat spesifik. Kasih sayang ini biasanya kepada pasangan muda-mudi ya, yang belum menikah bahkan ya. Nah, ini ada yang mengekspresikannya sebagai berupa mengirim kartu ucapan, ada yang bertukar hadiah, yang biasanya nuansanya pink begitu ya, di mall-mall begitu, atau bahkan kalau sekarang mall-nya sudah pindah ke online ya, itu juga banyak yang memberikan hadiah-hadiah nuansa pink. Atau bisa juga berupa bunga, coklat, atau makanan yang manis, ya, dan juga berbentuk hati, ya, atau merayakannya dengan makan malam bersama, pesta dansa hingga ya nauzubillah ya sampai berhubungan intim atau berhubungan suami istri. Nah, ini yang membuat miris ya, karena dari hasil catatan yang saya dan teman-teman dari Perhimpunan Masyarakat Tolak Pornografi ini catat tiap tahun, itu selalu di malam Valentine's Day itu penjualan kondom meningkat. Ya, padahal kan agak aneh juga ya gitu. Kenapa kemudian mengarahnya ke sana begitu. Nah, bahkan di salah satu Pemda ya, pemerintah daerah itu sampai membuat himbauan agar minimarket tidak menjual pada anak di bawah umur. Ya, jadi belinya harus pakai KTP gitu ya. Nah, jadi bukan hanya coklat
coklat, bukan hanya makanan yang manis, bukan hanya yang nuansa pink yang laku, tapi yang paling mengkhawatirkan adalah penjualan alat kontrasepsi atau dalam hal ini kondom itu meningkat. Ini sebagai buktinya ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ya, kondom laris manis saat Valentine ini tahun 2012. Ya, di tahun 2012 ini meningkat. Kalau kita mau tarik lagi ke belakang, bisa jadi fenomena yang sama juga terjadi. Ya, ini di tahun 2018 biasanya penjualan kondom dan tisu Magic Power laris di malam Valentine. Ya, nah ini yang tadi saya bilang Pemkot Makassar sebar edaran Valentine beli kondom harus pakai KTP. Ya, jadi ini untuk sekedar meminimalisir, tapi sebenarnya harusnya bukan pakai KTP ya. Kalau saran kami sih harusnya pakai buku nikah begitu. Karena kalau KTP kan belum tentu orang yang beli itu sudah menikah atau yang memakai itu sudah menikah. Nah ini di tahun 2016 juga sudah ada juga beritanya siapa pesta seks kondom kok laris di malam Valentine. Ini yang perlu kita juga pertanyakan, siapa ini sebenarnya yang pesta seks gitu ya. Padahal kan kalau kita coba telisik, yang namanya hubungan seks itu kan harusnya diperoleh setelah seseorang itu melalui pernikahan. Ya. Nah ini, kondom biasanya laris saat Valentine Day. Pemkot Makassar batasi penjualan di minimarket. Ya, sebenarnya harusnya bukan hanya pembatasan penjualan kondom, ya. Harusnya yang perlu kita juga selalu lakukan menjelang hari Valentine itu adalah memberi penyadaran kepada masyarakat tentang bahaya dari seks bebas ini. Atau sebenarnya apa sih esensi dari hari Valentine. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat luas, terutama kepada orang-orang terdekat kita ya, pada keluarga kita, kepada tetangga kita, teman-teman anak kita gitu. Sehingga jangan sampai kemudian jadi salah kaprah ikut-ikutan merayakan hari Valentine. Nah, ada banyak versi ya tentang hari Valentine's. Ya, ada setidaknya saya ambil 2 sajalah gitu ya. Nah, karena ini yang sangat berdekatan dan fenomenanya pun sebenarnya mirip dengan yang ada di versi 1 dan 2 ini. Ya, yang versi 1 ini memang tidak persis di tanggal 14 Februari, tapi setidaknya masih di pertengahan Februari. Sebenarnya ini adalah tradisi dari zaman Romawi kuno, namanya Festival Lupercalia. Ya, festival ini untuk menghormati dewa kesuburan mereka di zaman itu. Nah, cara bentuk penghormatannya ya selain ada tradisi menyembelih anjing maupun domba yang kemudian darahnya itu dilumuri kepada pemuda-pemudi di sana saat itu. Tapi ada juga satu bentuk perayaannya berupa yang pemudi itu mengumpulkan atau menuliskan nama mereka dalam sebuah kertas, lalu mereka masukkan ke dalam sebuah kotak atau bejana begitu ya. Nah, kemudian nanti para pria akan datang satu persatu mengambil cara acak gulungan kertas itu dan siapa yang keluar namanya di sana. Nah, mereka ini kemudian akan dipasangkan hingga 1 tahun ke depan. Jika terjadi kecocokan, maka bisa dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Tapi jika tidak, maka mereka kemudian mengikuti festival ini di tahun berikutnya. Nah, versi 1 ini sepertinya sangat familiar ya, terdengar di telinga kita ya, kalau kita mungkin mengistilahkannya dengan pemasangan tadi gitu ya, pemuda dan pemudi tadi dipasangkan untuk mencari kecocokan, itu kalau kita istilahkan dengan pacaran zaman sekarang. Ya, jadi sesungguhnya fenomena atau kebiasaan pacaran itu sudah ada sejak zaman atau dimulai sejak zaman Festival Lupercalia ini sejak Romawi kuno. Nah, kemudian yang kedua adalah versi 2, ini untuk mengenang seorang pendeta, ya namanya Valentine, ya. Kemudian karena sangat dipuja begitu ya, maka dia mendapat gelar santo ya atau orang suci.
Nah, pendeta ini adalah hidup di zaman Romawi pada saat waktu itu yang memimpin adalah Kaisar Claudius II. Ya, saat itu Romawi itu sangat terkenal dengan tentaranya yang gagah perkasa begitu ya, dan menguasai banyak wilayah. Nah, hobinya berperang si Kaisar Claudius II ini, tapi belakangan begitu ya, dia sangat sulit untuk membentuk lagi pasukan-pasukan tentara-tentara Romawi yang handal. Karena banyak tentara Romawi itu yang takut ternyata berperang, takut mati ya. Nanti kalau mati gimana nih keluarga saya, begitu. Nanti gimana nih tunangan saya, gimana nanti nih pacar saya, seperti itu. Ya, makanya sejak tahu fenomena seperti itu, Kaisar Claudius itu melarang adanya pernikahan dan pertunangan pada rakyatnya, supaya para pemuda itu nanti dengan sigap gitu ya, mau ditempatkan atau mau berperang ke banyak daerah gitu tanpa harus khawatir terhadap keluarganya atau pasangannya dan sebagainya. Nah, pendeta Valentine ini kemudian dia diam-diam menikahkan pemuda dan pemudi saat itu gitu ya, yaitu bertentangan dengan kebijakan si Kaisar Claudius II. Nah, Kaisar Claudius II setelah mengetahui, maka dia menghukum pendeta Valentine dengan memancungnya pada tanggal 14 Februari 278 Masehi. Nah, inilah kemudian yang dianggap martir begitu ya, bagi kasih sayang, sehingga selalu diingat dan dirayakan sebagai hari Valentine. Ya. Nah, gimana masyarakat mensikapinya ya? Tadi ya mungkin banyak dari masyarakat atau orang-orang di sekitar kita yang tidak paham sebenarnya sejarahnya itu seperti itu gitu. Nah, sehingga ada pro kontra tadi yang saya bilang di awal ya. Ada yang mendukung nih, yang pro. Yang pro itu kemudian dia menerjemahkannya Valentine's Day sebagai hari kasih sayang, ya sesuatu yang bersifat universal begitu, baik ya, namanya kasih sayang kan bukan perang, bukan membenci, jadi perlu didukung gitu. Dan kasih sayang ini kan juga tidak diterjemahkan secara sempit hanya untuk muda-mudi yang kasmaran, tapi juga pada suami istri misalnya, orang tua dan anak, atau sesama manusia secara umum. Jadi ini versi orang-orang yang sampai sekarang masih mengikuti perayaan-perayaan atau budaya Valentine's Day. Sementara untuk yang menolak, ya menganggap bahwa Valentine's Day itu merupakan budaya Barat. Ya tadi ya, sejarahnya aja dari Romawi ya, Romawi itu kan dari Eropa begitu ya, dari Barat. Nah, kemudian memiliki muatan tersembunyi. Ya tadi kalau kita lihat tadi ke depan, penjualan kondom meningkat begitu ya. Kemudian juga suka ada pesta-pesta dansa-dansi dan sebagainya, sehingga kemudian memicu juga perilaku menyimpang lainnya. Ya biasanya kalau sudah kumpul-kumpul nanti kan ada mungkin minum-minuman keras, mungkin juga nanti narkoba dan sebagainya. Nah, tentunya tidak sesuai ajaran agama karena seolah melegalkan hubungan seks tanpa ikatan nikah. Nah, ini ajaran agamanya bukan hanya Islam ya, karena ini kita kajiannya mungkin kajian Islam gitu ya dari Masjid Raya Palapa Bayatusalam, tapi sesungguhnya kalau kita browsing ya di internet banyak fakta dan data, bahkan gereja pun sebenarnya tidak menyukai perayaan hari Valentine Days dengan melakukan hubungan seks bebas ini, karena itu juga tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama Nasrani. Nah, sementara kalau kita lebih khusus pandang Islam tentang budaya Valentine's Day, saya tidak akan mengambil referensi yang jauh-jauh ya. Kita punya yang namanya Lembaga Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini di Majelis Ulama Indonesia sesungguhnya sudah ada fatwanya nomor 3 tahun 2017 yang mengatakan bahwa perayaan Hari Valentine itu adalah haram. Yang
hari Valentine dirayakan setiap tanggal 14 Februari itu haram, ya. Karena 3 alasan. Ya, yang pertama itu bukan termasuk tradisi Islam, sehingga tidak perlu dirayakan, ya. Jadi hari raya besar umat Islam itu sesungguhnya ada, tapi cuma 2, ya, yang berdasarkan contoh atau teladan dari Rasul kita itu ada 2 hanya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, nggak ada itu yang namanya hari Valentine, ya. Kemudian Valentine dianggap menjurus pada pergaulan bebas seperti hubungan badan di luar nikah. Nah, ini yang paling tentunya bertentangan ya dengan nilai-nilai atau norma agama kita, ya. Dan yang ketiga, tradisi Valentine berpotensi menimbulkan keburukan yang lain. Nah, ini yang mungkin juga perlu kita sadari ya, bahwa sesungguhnya walaupun kita misalnya hanya sekedar ikut-ikutan, tapi sebenarnya ada catatan lain ya, bahwa sekedar ikut-ikutan pun itu bisa bermasalah dengan akidah kita sebagai umat Islam. Ini contohnya ya, dalilnya ya. Dari Abdullah bin Umar berkata atau bersabda Rasulullah SAW, barang siapa menyerupai dirinya pada suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4031. Ya, jadi kita sekedar ikut-ikutan saja, ikut-ikutan ngirim kartu, ikut-ikutan kirim coklat gitu ya. Dasarnya adalah dalam rangka peringatan Hari Valentine, itu kita bisa dinisbatkan sebagai golongan dari kaum tersebut ya. Nauzubillah min dzalik ya. Kalau sampai itu terjadi pada kita, sementara kita belum sempat bertaubat, ya. Atau ada juga dalil lain ya, yang dipakai oleh MUI ini adalah Al-Quran surat Ali Imran, ya, ayat 64. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah berpegang pada satu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Ya, kenapa ini penting juga jadi dalilnya? Karena tadi salah satu versi dari peringatan setiap pertengahan Februari ini adalah ada tradisi dari Romawi kuno. Ya, tradisi untuk memberi atau memperingati dewa kesuburan tadi ya. Nah, ini jangan sampai kemudian ini jadi karena kita ikut-ikutan begitu ya, kita dianggap juga kemudian sudah mengikuti tradisi dari ajaran Romawi kuno itu ya, yang masih menyembah dewa-dewa dan mempersekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya. Nah, selain karena dorongan dari dia, kita sudah tahu pandangan fatwa MUI, kita juga perlu tahu nih, ya, fenomena perilaku menyimpang remaja di sekitar kita. Gitu ya. Nah, tadi kan salah satu faktor yang paling mendasari dari fatwa MUI atau kenapa hari Valentine's Day ini kemudian membuat penjualan kondom itu naik, itu adalah fenomenanya adanya perilaku menyimpang remaja berupa seks bebas. Nah, ini juga harus jadi perhatian kita. Kenapa? Karena ternyata ya pergaulan bebas ya di banyak tempat ya, ini menurut Ibu Dwi Listiawardani ini, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN RI. Itu ternyata didominasi oleh maraknya pergaulan bebas. Jadi perkawinan anak yang terjadi di Indonesia itu terjadi karena pergaulan bebas. Ini di Sopeng, Sulawesi Selatan juga seperti itu. Kemudian di Pasuruan juga seperti itu, ya.
Di Bangil juga seperti itu. Jadi beberapa waktu yang lalu saya juga mengikuti Zoom meeting begitu ya, ada webinar juga. Ternyata di Jawa Tengah pun juga faktor begitu yang menyebabkan pernikahan usia dini itu adalah terbanyak itu seks bebas. Ini perlu jadi perhatian kita, ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita saat ini sudah punya undang-undang pernikahan ya, hasil amandemen yang baru ya, yaitu Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019. Ya. Ini perubahan dari Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974. Apa yang dirubah? Yang dirubah itu adalah usia menikah minimal anak perempuan tadinya kan 16 ya. Kemudian disamakan jadi 19 seperti laki-laki begitu. Nah, tapi dengan adanya fenomena ini kita lihat bahwa ternyata sudahlah begitu ya pemerintah punya kebijakan untuk tidak menikahkan gitu ya seseorang di usia anak ya, karena usia anak itu kan 0 sampai 18 tahun begitu. Artinya kalau masih 16 tahun kan masih usia anak. Ya. Tapi ternyata kebijakan itu tetap kemudian dilanggar. Atau banyak orang yang minta dispensasi, minta keringanan, bisa menikah sebelum usia 19 tahun. Yaitu ternyata mereka sudah melakukan seks bebas. Bahkan tak sedikit yang sudah hamil sebelum menikah. Begitu. Nauzubillah min zalik ya. Jadi kita sangat khawatir tentunya ya apabila kemudian fenomena perilaku seks bebas ini kemudian jadi budaya di tengah-tengah masyarakat kita, terutama kaum muda. Nah, ini ya, perilaku menyimpang di kalangan remaja milenial di tengah pandemi. Jadi, kalau tadi itu kan fenomena di berbagai wilayah ya, sebelum pandemi. Nah, kalau setelah pandemi bagaimana? Ya, kita pikir kan yang namanya pandemi, anak muda dan kita semua ada di rumah saja begitu ya. Tapi ternyata tidak sedikit anak-anak yang masih notabene pelajar atau mahasiswa itu bosan di rumah. Lalu kemudian mereka pergi bikin acara sendiri gitu dengan teman-temannya, sehingga perilaku menyimpang pun terjadi juga di masa pandemi ya. Ini ada tawuran, ada kemudian pesta miras, kemudian ada juga pesta seks, mengkonsumsi narkoba gitu, dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya begitu yang ternyata di masa pandemi itu pun terjadi ya. Nah, ini juga ya kantor Kementerian Agama Kota Surakarta di masa pandemi itu juga memberi catatan ternyata remaja hamil di bawah umur naik 250%. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ini banyak sebab ya, banyak faktor ya. Tapi ya tadi ya salah satunya adalah karena adanya pacaran tadi ya yang kelewat batas, kemudian juga pergaulan bebas gitu ya, dan sebab-sebab lain ya. Ya yang jelas adalah bahwa fenomena ini bukan hanya menjadi perhatian kita di era non pandemi, tapi di masa pandemi pun ini juga terjadi ya. Belajar bisa di rumah, tapi ternyata kegiatan anak muda di luar sekolah atau belajar tadi itu juga masih sering terjadi yang sampai bahkan menimbulkan kehamilan di bawah umur. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ya, kesimpulannya dari kajian kita kali ini, Valentine's Day itu bukan tradisi Islam dan banyak mudaratnya sehingga sebaiknya ditinggalkan. Ya tadi ya dikhawatirkan nanti awalnya dari Valentine's Day, awalnya dari isu-isu tentang kasih sayang, tapi sebenarnya ideologi yang di dalamnya itu adalah seks bebas.
pergaulan bebas, pacaran yang melampaui batas, dan yang jelas adalah melanggar norma susila dan norma agama. Ya, ini beberapa mudarat dari Valentine's Day ya. Yang jelas adalah berkhalwat ya. Ya, kalau misalnya mereka mengadakan pesta-pesta tadi atau makan malam bersama dan sebagainya, pasti ada bercampurnya laki-laki dan perempuan. Ya, yang kemudian juga ada ideologi seks bebas, seolah-olah begitu ya, dengan dalih Valentine's Day itu kemudian boleh melakukan hubungan seks di luar nikah, padahal tidak ada itu gitu ya. Harusnya seks itu diperoleh secara suci melalui pernikahan yang sah di mata Tuhan dan juga secara legal menurut hukum di negara kita. Nah, kemudian kalau itu sampai terus dilakukan, ya ini memicu pernikahan usia anak tadi ya. Capek-capek begitu ya, pemerintah mengkampanyekan tentang yuk gitu, menikahlah di usia yang sudah ditentukan begitu ya. Tapi kalau ternyata tetap melakukan tradisi Valentine's Day, kemudian mengkonsumsi pornografi, biasa pacaran, ya semua hanya tinggal wacana saja begitu. Harusnya kita juga sama-sama mengantisipasi sebab-sebab yang memicu pernikahan usia anak. Salah satunya adalah perayaan Valentine's Day ini. Yang berikutnya, mudarat Valentine's Day adalah memicu perilaku menyimpang lainnya gitu ya. Karena biasanya kalau sudah kumpul-kumpul ya, lalu kemudian ada minum-minuman keras ya, kemudian pornografi, narkoba, bisa berujung tawuran juga dan lain-lain. Ya, karena memang batasan-batasan perayaannya itu tidak berdasarkan norma agama. Jadi potensial untuk memicu perilaku menyimpang lainnya pada anak muda kita. Yang selanjutnya adalah yang paling berbahaya juga dari ikut merayakan Valentine's Day ini adalah mengancam akidah muslim dan muslimah ya. Karena nanti bisa dimasukkan sebagai perilaku tasyabuh ya, atau mengikuti perilaku dari orang-orang yang bukan Islam gitu. Dan tentunya juga merusak akhlak ya, karena mengikuti tradisi dari tadi ya, perilaku menyimpang yang tidak dibenarkan secara norma agama maupun norma susila. Jadi mari kita lindungi keluarga kita, terutama anak-anak dan remaja kita dari terjerumus budaya Valentine's Day. Saya tutup kajian kita ini dengan sama-sama kita mengingat kembali begitu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tahrim ayat 6 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan bebatuan." Ya. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan tentang latar belakang dari Valentine's Day dan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini itu bisa menyadarkan kita untuk kita bisa memelihara diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita agar bisa kembali memegang teguh ajaran agama kita dan tidak ikut-ikutan mengikuti tradisi yang bukan dari ajaran agama kita, yaitu Islam. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar datangnya dari Allah, mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang ragu-ragu dan kita diberi kekuatan untuk istiqomah menjalaninya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Azimah. Ya, cukup mengerikan ya, masanya ini tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Azimah terkait dengan Valentine Day atau Hari Valentine ini. Selain tadi ya, sudah jelas-jelas itu bukan tradisi Islam yang pertama. Terus yang kedua tadi ternyata banyak sekali fenomena-fenomena yang membuat bergidik kita ya, maksudnya ngeri gitu loh.
apalagi di masa pandemi seperti ini. Tadi setelah banyak juga disampaikan pada pemberitaan ya, bahkan saat tahun 2020 pun di saat pandemi begitu ya, dan bulan puasa juga gitu, ada yang sampai miras, kemudian ada seks bebas di sana, kemudian juga ada ya akibat dari pergaulan bebas tadi ya, dalam rangka merayakan Hari Valentine. Baik, saya ingin persilakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan ya, dapat bertanya langsung atau melalui kolom chat ya, silakan. Kami berikan waktu untuk sesi yang pertama. Apakah ada? Sebentar. Oh ya, ada Ibu Vivin ya. Silakan Bu Vivin dibuka audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Uli dan Bu Azimah serta Bapak Ibu sekalian, di sini saya cuma mau sharing. Menurut pengamatan saya sih untuk 2-3 tahun belakangan ini perayaan tentang Valentine Day itu sudah mulai berkurang. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Tetapi yang masih ada yang kita perlu khawatirkan, yaitu tradisi tukar-menukar atau pemberian coklat. Masih ada, masih banyak sekali pemikiran, toh cuman menerima coklat. Itu nggak masalah kan, Bu, Ma, cuma menerima coklat kok kita. Gitu. Apalagi buat anak-anak yang putri yang punya fans banyak, dia terima coklat banyak di hari Valentine, dan ibunya pun mungkin ikut mencicipin coklatnya, antara lain begitu. Di sini saya mau sharing bagaimana dengan kondisi yang seperti sekarang ini, apalagi ditambah adanya pandemi ini, mungkin kesempatan bagi kita untuk lebih memahamkan kepada anak-anak. Saya lihat di sini juga tadi ada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 26, ada ketua masjid dari berbagai masjid, dan yang tadi saya tidak hafal, yang berkompeten untuk masalah ini. Langkah baiknya kalau sekarang juga mumpung masa pandemi yang dimana mereka rata-rata mungkin masih ada yang ingin merayakan, tetapi dengan masa pandemi jadi tidak merayakan, ini kesempatan bagi kita untuk benar-benar memberikan pemahaman kepada seluruh anak-anak kita bahwa benar-benar Valentine Day itu adalah hal yang benar-benar dilarang oleh agama. Sampai bahkan pemberian coklat pun tidak boleh. Dengan mengingat ada hadis yang innama amalu biniat, bahwa segala sesuatu diukur Allah dari niat kita. Jadi niat untuk memberikan coklat karena Valentine aja itu tidak boleh, karena dari coklat itu juga memicukan bahwa kasih sayang, menembak, istilah anak sekarang nembak temannya. Nah dari situlah mungkin yang nanti akan berlanjut ke hubungan anak-anak, dua manusia yang mungkin juga kalau di daerah bisa berimbas pada pernikahan dini. Jadi itu aja masukan dari saya, sharing saya. Maaf bila saya tidak punya data yang jelas, yang tepat, tapi ini hanya saya sebagai ibu rumah tangga dengan putra-putri yang cukup banyak yang bisa saya dari lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar saya saja. Begitu ya Ibu. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Vivin tadi ya. Kita lanjut dulu pertanyaan berikutnya, Bu Azimah. Atau sharing berikutnya dari Ibu Ya, Utari. silakan dikumpulkan dulu tanggapan dan pertanyaannya. Baik. Silakan Ibu Utari yang ingin bertanya tadi. Ya, Assalamualaikum Ibu-Ibu. Semoga semua sehat selalu ya. Amin, amin. Amin, amin. Begini, melanjuti dari pertanyaan dari Ibu Vivin tadi, sebenarnya dalam benak saya itu memang Valentine itu selama ini hanya memberi coklat, bunga, lalu ucapan. Yang menjadi pertanyaan saya ini, bagaimana cara memberi pengertian ke anak itu sampai paham betul, Bu. Kalau memang itu sudah ada fatwanya diharamkan gitu ya.
sedangkan mereka tuh sudah terimage dengan santainya, itu kan hal yang biasa gitu kan, hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Pertama itu Bu pertanyaan saya. Kedua, ini agak sedikit bukannya saru ya, tapi memang saya benar-benar tidak tahu dan tidak pernah ini Bu menggunakan alat kontrasepsi yang dinamakan kondom ya. Lalu perlukah Bu sama anak-anak itu memberitahu bahwa alat kontrasepsi itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, agar mereka itu juga paham alat itu dipergunakan untuk apa. Begitu Bu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Utari untuk pertanyaannya. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oke. Ada di kolom chat ya. Saya akan bacakan dari Ibu Sri Sariwarni. Perlu kerja keras dan kerja cerdas dari kita, yakni seluruh elemen masyarakat dalam memberikan pencerahan yang lebih kepada para remaja. Karena hal ini yang disasar adalah para remaja, terutama remaja putri. Mulai dari rumah, dewan penyiaran, sekolah, pemerintah, agar anak-anak paham bahayanya seks bebas dan Hari Valentine ini. Ini tanggapan dari Bu Sri Sariwarni, Kepala Sekolah SMA Negeri 26 Jakarta. Terima kasih Ibu untuk tanggapannya. Baik, apakah ada lagi? Kalau sudah tidak ada, saya coba sambil nanti pertanyaannya berikutnya, saya kembali ulas pertanyaan dari atau tanggapan dari Ibu Vivin tadi ya. Yang ini bagaimana cara kita memahamkan, Bu Azimah, memahamkan kepada anak-anak bahwa Hari Valentine ini benar-benar dilarang oleh agama, meskipun itu hanya berbagi coklat begitu ya, dan seterusnya. Kemudian Ibu Utari juga pertanyaan pertama hampir sama, bagaimana memberikan pengertian kepada anak meskipun sudah ada fatwanya gitu ya. Sudah ada fatwa dari MUI, sementara mereka tuh masih terbiasa tadi ya berbagi coklat, bahkan berujung nauzubillah berujung pada bebas dan seterusnya. Kemudian di pertanyaan yang kedua dari Bu Utari tadi, mungkin lebih tepatnya adalah perlu nggak sih kita memberikan atau memberitahukan ya bagaimana cara penggunaan kontrasepsi yang tepat itu yang seperti apa. Kita perlu nggak memberitahukan kepada anak kita, dan kalaupun misalnya iya, itu kapan gitu mungkin. Seperti itu ya Bu Utari ya. Kurang lebihnya nanti bisa kita lanjut dengan diskusi. Silakan Bu Azimah. Ya, terima kasih atas tanggapan dan juga pertanyaannya dari ibu-ibu sekalian. Subhanallah ya, ternyata memang fenomena ini juga menjadi keprihatinan kita semua ya. Untuk Ibu Vivin ya, kategori perayaan itu sebenarnya bukan hanya kita membuat semacam pesta atau pertemuan begitu ya secara khusus terkait Valentine Days ya. Sesungguhnya adalah tadi sebagaimana saya paparkan di awal, mengirimkan kartu, mengirimkan coklat gitu ya, ikut kemudian sekedar menyapa gitu ya, memberi perhatian dalam konteks tadi Valentine Days, itu sebenarnya sudah bagian dari bentuk perayaan ya. Jadi sebagaimana tadi yang Ibu Vivin sampaikan ya, ini juga bisa jadi jawaban dari Ibu Utari bahwa innamal a'malu binniyat ya. Walaupun kita hanya sekedar gitu ya, tanda kutip, enggak kok Bu gitu, kita nggak sampai kumpul-kumpul, nggak sampai kemudian beli kondom dan sebagainya gitu, sekedar gitu ya, ngirim kartu, sekedar ngirim coklat saja kok gitu ya, untuk menunjukkan kepedulian, itu sebenarnya sudah masuk atau kategori merayakan Valentine's Day. Nah ini yang perlu jadi catatan kita bersama ya. Apalagi ya Bu Utari sebenarnya dengan adanya fatwa MUI itu sebenarnya sudah sangat memudahkan kita gitu ya.
sebenarnya harusnya bagi umat Islam itu sudah tidak jadi pro kontra lagi terkait Valentine Days ya, karena sudah jelas kita sepakat ada sebuah majelis ulama ya, di sana berkumpul orang-orang yang faqih, orang-orang yang paham ilmu agama, dan mereka kemudian bermusyawarah lalu menimbang dan memutuskan. Jadi ini yang memutuskan itu bukan orang awam gitu ya, bukan seperti saya misalnya yang background-nya bukan dari agama begitu. Background-nya tadi ya sebagaimana disampaikan oleh moderator, saya itu lebih ke konselor begitu. Itu sudah jelas artinya bahwa ini MUI loh, para ulama, orang-orang fakih, orang-orang pintar, orang-orang yang belajar agama dari A sampai Z gitu ya, khususnya agama Islam, yang sudah memutuskan bahwa Valentine Days itu haram, begitu. Pertimbangannya tadi alasannya ada 3, gitu. Nah nanti mungkin Mbak Dea atau moderator bisa share di kolom chat materi saya, bisa nanti kalau ibu-ibu dan bapak sekalian ingin memilikinya boleh. Nah jadi dengan ibu kemudian menyampaikan ini ada fatwa MUI itu sebenarnya sudah kuat sekali ya, bahwa ini tidak sesuai dengan tradisi Islam, bahwa nanti cenderungnya atau ideologinya sampai ke arah seks bebas dan perilaku-perilaku mudorot yang lainnya. Nah, ya kalau memang sudah sebelumnya begitu ya, sudah terbiasa, ya mungkin kita pelan-pelan ya. Pertama kita ingatkan itu, lalu kemudian tadi ya, sebagaimana Bu Pipin sampaikan, innamal a'malu binniyat. Ya kalau sudah masuk ke niatnya itu adalah memberikan perhatian di pertengahan bulan Februari, itu kan sudah konteksnya Valentine Days. Kalau misalnya memang sekedar memberi hadiah kepada teman kita begitu ya, ya kan tidak harus selalu di bulan pertengahan Februari, kan bisa di hari-hari yang lain sebenarnya gitu. Karena kan kalau sekedar memberi hadiah kan tahadu gitu ya, memberi hadiah lah kamu, maka kamu akan tahabu gitu ya. Maka kamu akan saling mencintai. Nah, kalau sekedar memberi hadiah kepada sahabat-sahabat kita nggak masalah, tapi kalau kemudian dikhususkan di bulan Februari, apalagi di pertengahannya, itu khawatirnya nanti kita termasuk ikut merayakan Valentine's Day. Nah, yang lainnya adalah kita bisa juga sampaikan bahwa semua perbuatan kita di dunia ini itu kan nantinya akan dipertanggungjawabkan. Kebaikan sebesar biji zarah pun gitu ya, biji zarah itu sebesar biji atau bibit bayam lah gitu ya, kecil banget gitu. Nah, itu dipertanggungjawabkan, termasuk juga kelalaian kita, kesalahan kita, sebesar biji zarah juga harus dipertanggungjawabkan. Nah, kita nggak tahu nih amalan-amalan baik kita yang mana yang kemudian dinilai atau diberi ganjaran pahala oleh Allah begitu. Nah, janganlah lagi kemudian kita malah menambahnya dengan amalan-amalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga khawatiran nanti kita malah jadi orang yang merugi ya, karena banyaknya amalan-amalan yang tidak disukai yang justru kita lakukan. Jadi pelan-pelan aja Bu, karena memang kalau ini sudah terlanjur menjadi sebuah kebiasaan, ya tentu kita juga menyampaikannya juga harus juga berproses dengan sabar, sambil juga mendoakan mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita terbuka hatinya, melihat jelas-jelas fatwa atau kebenaran yang ada. Berikutnya adalah alat kontrasepsi ya. Alat kontrasepsi ini ya memang penting untuk diberi pengertian ya kepada anak-anak kita, tapi juga harus dilihat usianya. Ya kalau memang sudah usia balik begitu ya, itu sudah boleh begitu. Biasanya ini sudah haid pertama begitu ya, atau mimpi basah pertama untuk anak laki itu boleh. Tapi konteksnya adalah untuk pengetahuan, untuk
antisipasi begitu ya, bukan untuk kemudian digunakan sebagaimana orang-orang lain menggunakan gitu ya, untuk pergaulan bebas agar tidak hamil dan sebagainya. Itu tidak dibenarkan sebenarnya seperti itu ya. Karena biar bagaimanapun alat kontrasepsi ini dipakai terutama adalah untuk orang-orang yang sudah punya pasangan resmi ya, dalam hal ini menikah. Karena kalau untuk yang belum menikah, jangankan pakai alat kontrasepsi begitu ya, berhubungan saja gitu ya, sebenarnya masih tidak dibenarkan gitu ya, secara agama maupun norma sosial gitu. Ini penting karena difahamkan agar juga jangan terlalu jadi anak yang cupu begitu ya, atau culun punya begitu, diperdaya oleh orang lain, mau saja misalnya seperti itu. Nah ini kita perlu pemahaman juga pada anak-anak remaja kita gitu ya. Walaupun sebenarnya yang namanya kuasa Allah mah tak terhingga ya. Manusia bisa berencana, tapi Allah yang Maha menentukan. Sekalipun misalnya sudah memakai alat kontrasepsi segala seperti ini, begitu. Kalau memang Allah sudah menentukan adanya kehamilan pada seseorang, itu akan tetap terjadi. Jadi tetap kerangkanya itu adalah kerangka agama, kerangka bahwa kita diberi amanah oleh Allah untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga apa yang ada pada kita, begitu ya. Jangan sampai kemudian memakainya untuk perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya salah satunya adalah tadi ya, pergaulan bebas. Terima kasih juga Ibu Sri Sariwarni yang sudah memberi tanggapan tadi, harapannya dari Ibu Vivin juga dan kami, terutama dari Perhimpunan Masyarakat Tolak Pornografi dan juga DKM Masjid Raya Palapa Baitussalam, agar juga bisa ikut mensosialisasikan ya kepada remaja-remaja kita, terutama yang ada di sekolah, tentang bahaya dari Valentine's Day. Jadi bukan hanya sekedar tadi ya, ikut-ikutan tren, ikut-ikutan budaya gitu ya. Tapi ternyata jauh di bawahnya yaitu tadi ya, kalau kita sudah mengikuti tradisi orang lain, kita kemudian pelan-pelan itu seperti kayak kita duduk di bangku ya, geser dikit, cuma tukaran coklat doang gitu ya. Tapi terus dilakukan, lama-lama akhirnya terjerumus semuanya. Jadi sebaiknya dari hal yang kecil kita tidak lakukan, mudah-mudahan kita dilindungi untuk hal-hal mudarat yang lebih besar lainnya. Wallahu a'lam bishawab, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Azimah untuk jawabannya. Dan tanggapan-tanggapan tadi juga sudah disampaikan oleh ibu-ibu ya, yang tadi bertanya dan memberikan tanggapan. Oh, ini ada satu lagi tambahan dari Ibu Siti Sariwarni, Sri Sariwarni, mohon maaf Ibu. Ini sharing saja, mungkin dari rumah dulu kita mulai. Ya, ini dengan mengencangkan aturan yang disepakati bersama dengan anggota keluarga di rumah, seperti misalnya jam tayang TV, ya, menonton televisi, kemudian aturan penggunaan HP ketika di rumah, dan aturan main yang lainnya yang bisa disepakati oleh sesama anggota keluarga, dan lagi adalah pendidikan seks begitu ya. Bu Azimah mungkin ada tambahan nih terkait dengan yang disampaikan Bu Sri Sariwarni. Mungkin kita undang Bu Sri Sariwarni untuk menyampaikan langsung, Bu Sri. Iya Bu Sri, boleh Bu Sri. Silakan, mungkin ada pengalaman juga di sekolah di SMA 26 terkait dengan Valentine's Day. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Azimah, kepada Mbak Molly juga terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sekedar sharing aja, kalau di 26 kami memang melakukan pembinaannya secara simultan Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak lewat di Rohis, kemudian di ekskul Rohis juga ekskul Rokris gitu ya, karena ini kan sebetulnya Valentine's ini lebih
kental dan lebih dekat ke budayanya orang Barat ya. Dan kalau orang Barat ini kan orang Kristen ya, maaf nih, lebih cenderung gitu, lebih cenderung ke arah sana. Jadi pendekatan yang kami gunakan pada saat itu ya kita coba mendekati juga kepada guru agama Kristen juga, terutama karena ini juga harus hati-hati Bu. Apalagi kalau kayak kami kan ini di sekolah negeri ya, sekolah umum, semua agama ada gitu ya. Kalau di sekolah Islam aja mungkin agak mendingan nih, pendekatan kita nggak terlalu sulit. Kita harus cari pendekatan yang memang agak sedikit soft sehingga tidak menimbulkan salah persepsi gitu. Kadang kita niat kita baik, takutnya ketika dia menerimanya ternyata salah kan jadi salah nih gitu. Nah, jadi yang kami lakukan pada saat itu kami coba lakukan pendekatan kepada Bapak dan Ibu guru yang agama Kristen. Kebetulan guru agama Kristen kami itu kan ada 2 orang. Kami coba lakukan pendekatan pada saat itu Bu Mariati dengan Pak Yusron. Kita ajak dulu bincang-bincang dulu menurut pemahaman mereka apa sih gitu supaya kita bisa masuk ke anak-anak nih gitu. Jadi kan kuncinya tuh ada di guru agama nih Bu, kalau di sekolah gitu. Kuncinya ada di guru agama, kalau di rumah kuncinya ada di orang tua, kuncinya itu kesepakatan itu tadi. Di sekolah juga kita bangun kesepakatan juga. Dan ternyata kita juga sempat kaget gitu loh, bahwa ternyata mereka pun penjelasannya bahwa mereka juga nggak setuju sebetulnya dengan adanya Valentine ini gitu. Sampai saya tanya, Valentine ini kalau menurut orang Kristen ini gimana? Apakah ini memang ada di dalam Bible atau memang ini sekedar budaya atau memang ini hal yang memang mohon izin maaf diada-adain gitu. Dan jawaban mereka juga mengagetkan saya gitu. Ini enggak Bu, ini kita di Bible nggak ada seperti ini. Memang betul di Bible itu ada bicara tentang kasih sayang. Bicara tentang kasih sayang ada, tetapi dengan bergesernya, dengan bergesernya perilaku masyarakat ini yang akhirnya mereka mengkhawatirkan itu gitu. Nah, jadi lewat itu kita akhirnya mencoba lewat guru agama untuk memberikan pemahaman kembali kepada anak-anak. Nah, kemudian kalau di Rohis ya kita buat kegiatan semacam webinar begini, kegiatan tentang apa isi Valentine itu gitu supaya anak-anak paham. Nah, kemudian kami juga karena kami geraknya simultan, jadi ke orang tua juga. Jadi kita buat satu sesi yang namanya parenting skill. Jadi di kegiatan parenting itulah kita informasikan sama orang tua. Kalau kebetulan ada beberapa orang tua yang psikolog, kita undang, kemudian mereka untuk berbicara, bahkan ada yang Kristen juga psikolognya gitu. Dan alhamdulillah sejauh ini anak-anak sudah mulai bisa memahami gitu. Walaupun tidak semua ya, kita berharapkan semuanya, tapi memang belum semuanya sepaham gitu. Belum semuanya sepaham. Justru yang menjadi PR kami di sini adalah yang belum sepaham ini kita harus mencari cara terobosannya yang soft, yang manis, yang cantik sehingga mereka tidak berasa bahwa kita sebetulnya sedang menggiring mereka gitu. Untuk kembali lah gitu, untuk kembali kepada fitrah. Karena sebetulnya fitrahnya manusia kan juga nggak mau kan diperlakukan seperti itu gitu ya. Kalau kita pelajari betul-betul kan sebetulnya Valentine ini satu upaya upaya muslihat ya. Upaya tipu muslihat gitu ya untuk menghancurkan generasi muda sebetulnya. Makanya itu yang disasar adalah banyakkan remaja dan terutama remaja putri. Termasuk pula kalau kita di Rohis agak kita kencengin lagi bicara tentang pacaran antar anak yang beda agama. Nah ini kalau di sekolah ini agak kenceng juga Bu kami. Jadi untuk mereka yang kita lihat dia, jadi saya minta wali kelas itu untuk memantau mana yang anaknya itu kira-kira dia ada main pacaran dengan pacaran dengan yang beda agama. Karena biasanya itu juga salah satu salah satu pintu gitu ya untuk dia masuk. Dan alhamdulillah kita kerja bareng dan orang tua mendukung gitu untuk pencerahan kembali tentang Valentine ini, apalagi mengingat bahayanya sedemikian rupa. Ya walaupun nggak semuanya orang tua juga kemudian langsung setuju gitu ya Bu, agak berat ini gitu. Agak berat, tapi kita pelan-pelan ya sedikit demi sedikit akhirnya mereka bisa memahami itu dan bisa menerima.
gitu. Tapi memang sekali lagi itu harus simultan, semuanya secara berserempak gitu. Jadi dengan anak-anak kita buat sesi pendekatan dengan guru agamanya juga, kemudian dengan anak-anak yang di rohisnya juga, anak-anak di hosis, dan juga dengan orang tua. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri Sariwati. Kemudian, ya Bu Azima mungkin ada tanggapan nih dari yang diusulkan oleh Bu Sri Sariwati tadi atau yang di-sharekan ya, dibagikan bersama dengan kita tadi terkait dengan jam tayang menonton TV, kemudian aturan penggunaan HP dan seterusnya. Gimana Bu? Ya. Terima kasih Bu Sri Sariwarni ya, Kepala Sekolah SMA Negeri 26 Jakarta. Subhanallah ya, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Ibu dan jajarannya, terutama di SMA Negeri 26 Jakarta, itu sinergi begitu ya, tidak hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga melibatkan orang tua. Ya, dan peningkatan skill sepertinya ya terkait parenting dan bahkan juga dengan tadi ya ekskul rohis dan rohkris ya, memang benar Bu, saya sendiri juga sudah mengkaji, sudah browsing, sudah baca banyak literatur ya. Tadi versi dari Valentine's Day itu setidaknya yang paling dekat tadi ya dengan agama Nasrani itu adalah keberadaan dari Santo Valentine. Tapi Santo Valentine itu kan juga bukan dia bukan yang diberikan Bible ya gitu ya. Nah seperti itu. Jadi ya kalau di kitab tokoh agama sendiri, betul. Kitab sucinya sendiri sih sebenarnya kasih sayangnya secara umum dan dia meluruskan saja begitu ya, bahwa yang namanya sunatullah orang dewasa itu ya tentunya butuh begitu yang namanya pernikahan. Jadi itu adalah perjuangan untuk menentang. Ya sebenarnya harus kita coba samakan sebagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Ibu Sri Sariwarni. Kita juga harusnya secara terbuka juga bergandengan tangan dengan tadi ya karena kita di Indonesia lintas instansi Bu. Betul, lintas instansi kita buat, iya. Lintas agama juga begitu, lintas karena agama, lintas instansi, iya. Iya, sesungguhnya ini bukan hanya perjuangan kita umat Islam untuk menjaga generasi muda begitu, tapi juga semua, betul. Karena kalau kita hanya menjaga yang Muslim saja begitu ya, yang namanya pertemanan, pergaulan begitu kan, pasti kita akan berhubungan juga dengan orang-orang lain. Termasuk juga dalam hal ini media, betul ya. Ada satu irisan terkait dengan Valentine's Day ini, ideologinya yang dengan irisannya sangat besar dengan pornografi, yaitu tadi ya ideologi seks bebas tadi, ideologi bahwa seks itu bisa diperoleh kapanpun, dimanapun, dengan siapapun tanpa sebuah ikatan agama atau ikatan yang kuat begitu. Nah, dalam konteks ini, betul. Dalam konteks inilah kemudian mereka yang punya gitu ya, punya hidden agenda untuk merusak generasi muda kita, itu memasukkannya melalui muatan-muatan media, kemudian mempromosikan gitu ya tentang Valentine's Day ini juga begitu melalui media gitu ya. Dan ini yang tentunya kalau kita tidak sinergi antara sekolah dan orang tua, apalagi di masa daring ini yang sangat intens menggunakan media ya, dalam hal ini media daring ya. Anak-anak itu belajar dengan menggunakan Zoom, menggunakan YouTube ya. Sangat panjang waktunya untuk berinteraksi dengan media, maka potensi untuk kemudian terpapar dengan materi-materi pornografi, materi-materi propaganda tentang Valentine's Day dalam hal ini, seks bebas, itu sangat besar sekali. Jadi di satu sisi ya kita sementara ini mendukung adanya pembelajaran dari rumah, tapi di sisi lain jangan lengah begitu ya.
tadi yang disampaikan oleh Bu Sariwarni ya di chat room ya terkait jam tayang TV, aturan penggunaan ponsel itu juga harus disepakati di keluarga begitu. Karena kalau itu lepas, anak-anak yang tadinya dibatasi pegang ponsel sekarang malah disuruh-suruh pegang ponsel karena alasan belajar begitu. Nah, itu nanti takutnya kebablasan ke arah yang lain ya. Mungkin itu tanggapannya dari saya, Mbak Dea. Terima kasih sekali lagi Bu Sri Sariwarni. Terima kasih. Baik, Boleh. terima kasih. Iya, silakan ada yang mau menambahkan? Saya boleh merespon? Oh, Pak Jody, silakan Pak Jody. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada Bu Azima yang sudah mengambil inisiatif untuk acara yang penting ini. Saya kira tadi sudah disampaikan, memang ini suatu event yang menurut saya memang sangat relevan sekali dengan masa saat ini. Jadi kalau kita lihat memang targetnya, sasarannya adalah memang anak-anak milenial, Bu ya. Jadi milenial yang anak-anak remaja itu. Saya kira mungkin sekarang dari zaman kita dulu mungkin lebih berat sekarang bagaimana mendidiknya. Jadi dan memberikan pengertian itu bukan hal yang terlalu mudah memang. Kami melihatnya atau saya melihatnya memang ini cukup penting karena kalau targetnya jangka panjang itu sebetulnya kan ini kaitannya dari dulu yang saya pahami adalah memang intinya adalah lama-lama penangkalan iman gitu ya. Penangkalan iman. Kemudian ada strategi yang lebih jauh lagi yang kita mau tidak mau harus antisipasi, akhirnya ada suatu saat nanti akhirnya ke pemurtadan. Itu yang saya kira betul-betul harus kita jaga. Dan saya kira setuju, jadi memang ini kita harus sosialisasinya memang harus simultan tadi seperti Bu Sri Suwarni tadi. Dan memang banyak targetnya memang adalah terutama di sekolah memang yang saya kira yang harus mendapat perhatian khusus. Saya setuju sekali sampaikan Bu Sri Suwarni tadi, memang mungkin ini bisa dijadikan role model mungkin ya Bu Azima yang yang dilaksanakan di SMA 26 ini. Saya kira menarik itu karena bicara treatmentnya itu simultan ya, simultan. Jadi semua aspek dilakukan ya, tidak hanya golongan atau pihak-pihak tertentu kalangan saja. Karena ini memang satu hal yang sangat penting. Nah, saya melihat misalnya kalau yang peranan di sekolah itu rohis itu yang perlu memang yang perlu menjadi saran. Tapi saya setuju juga Bu Sri Suwarni kali. Bu, sekarang kita kan lagi kondisi, maaf ya, situasi sekarang kan agak berbeda ya. Maaf ini dengan apa? Ya, maaf kaitannya dengan ketentuan-ketentuan saat ini. Jadi banyak sekali orang yang menuduh yang enggak gitu. Jadi kuncinya tadi saya pahami dengan baik itu dilakukan dengan cara yang soft. Mungkin kalau saya tidak hanya soft Bu, tapi smart gitu Bu. Soft dan smart, jangan lupa. Jadi supaya kita aman semua lah ya. Saya tidak ingin nanti maksud kita baik, tapi ternyata menjadi sasaran orang-orang yang anti gitu ya, seolah-olah ini sekarang kan lagi zamannya perlu kehati-hatian nih, bagaimana menyelamatkan kita semua. Padahal kita kan mayoritas ya, tapi posisinya sudah nggak seperti itu lagi. Kita tidak bisa berpandangan, wah kita ini mayoritas, sudah nggak bisa lagi. Tapi semua dijadikan sasaran. Memang kehati-hatian, cara soft itu saya sepaham. Jadi saya itu. Kemudian yang berikutnya yang rohis itu juga kalau kaitannya dengan kemasjidan, di kami itu memang ada komunitas juga namanya Risba itu Bu. Risba. Tapi kan kita paham semua lah di berbagai masjid itu Risba itu kekurangan anggota gitu ya, kesulitan. Nah di sisi lain memang lebih berat ke rohis mungkin. Tapi kalau ada juga semacam kolaborasi atau apa, artinya anggota teman atau anak-anak yang rohis itu bagaimana juga kalau bisa mengisi di masjid masing-masing menurut tempat tinggalnya gitu ya.
Nah, sehingga kan memperkaya juga di masjid. Jadi oleh karena itu mereka nanti saya kira akan cukup sibuk ya di Rohis juga, tapi kan Rohis kan tidak, apalagi zaman sekarang ya, situasi sekarang kan tidak aktif gitu kan misalnya. Nah, mungkin disarankan juga ke masjid, ke Risbah itu mengisi. Jadi saya kira nanti ada mereka makin sibuk dan juga bisa saling bertukar pikiran. Yang saya pahami misalnya sekarang yang namanya Risbah itu, ya di masjid kami mungkin Mbak Ajma paham, itu anggotanya kalau istilah saya itu lu lagi gitu. Lu lagi. Cuma itu aja. Jadi bagaimana mengajak mereka supaya masuk ke dalam, kalau bisa anak-anak Rohis ini ya, menjadi justru juga aktif di masjid. Di Risbah itu akan lebih baik lagi. Sekira nanti akan bisa juga nanti berinteraksi langsung kaitannya dengan topik-topik yang selama ini rawan itu ya. Jadi saya setuju memang dari dulu juga yang namanya Valentine itu kan sulit sekali mengendalikan anak-anak kita. Tapi dengan arah ke sini, saya kira dengan adanya penjelasan bagaimana keimanan, mungkin mudah-mudahan mereka lebih paham. Jadi saya kira itu penting memang. Kalau di sisi lain misalnya juga perlu diberikan gambaran bahwa misalnya yang anak-anak mualaf itu kan ada Bu ya. Anak-anak mualaf itu yang mereka umumnya anak-anak yang smart itu. Jadi umur 16, 17 sudah mualaf, mungkin itu bisa dijadikan role model itu. Bu Azimah atau dari itu yang dia bisa menggali apa sih sebetulnya yang dia pahami dan arah ke depan seperti apa. Mungkin itu bisa juga dijadikan bahan pertimbangan. Jadi kalau dari kita kan sulit menjelaskan ya mungkin, tapi kalau anak-anak mualaf itu saya kira ada itu yang smart gitu, dia bisa menjelaskan kepada teman-teman yang lain. Nah mungkin itu Bu. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Azimah dan ibu semua yang sudah hadir di acara Bu Azimah ini. Mudah-mudahan suatu saat bisa kita lanjutkan dengan topik lain yang kaitannya sasarannya terutama adalah anak-anak milenial ini yang ke depan yang perlu kita kawal, kita jaga terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jody. Ya ini menarik ya Bu Azimah dan ibu-ibu, bapak, ibu semua yang ada dalam acara ini, bahwa memang betul yang tadi Pak Jody sampaikan, remaja milenial nih ya memang ngeri-ngeri sedap gitu. Karena tadi ya Bu Azimah juga sudah menyampaikan, yang tadinya kita meminta mereka untuk tidak berdekatan dengan gadget, sekarang diberikan keleluasaan yang sangat banyak secara waktu untuk berdekatan dengan gadget karena persoalan pandemi ini kan, sehingga kemudian banyak dari kegiatan itu dipindahkan menjadi daring. Kemudian tadi Pak Jody juga menyampaikan remaja-remaja milenial ini perlu ya diajak pada kegiatan-kegiatan atau mungkin lebih ke lingkungan yang sehat ya Pak Jody, mungkin ya sehat dan terjaga dengan mengikuti aktivitas atau diberikan kesibukan di dalam komunitas-komunitas tertentu gitu ya. Bu Azimah melihatnya seperti apa nih Bu? Apakah memang sudah tepat ya yang memang tadi diharapkan oleh Pak Jody? Silakan Bu Azimah. Ya, setuju dengan Pak Jody tadi ya. Fenomenanya adalah remaja masjid ini tadi ya Pak ya, 4L ya. Lo lagi begitu. Makanya kami berpikir ya sangat berharap sekali sekolah dalam hal ini ekskul rohis ya, ekskul agama itu bisa lebih berperan. Ya. Orang tua, guru, apalagi ya tadi ya dari Ibu Sri Suwarni dari SMA N26 Jakarta itu sangat baik sekali gitu menampung potensi anak-anak lalu kemudian mengarahkannya kepada kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, yang penting juga adalah tadi catatan tadi Pak Jody, kita bangun sinergi ya Pak Jody ya, antara apa yang fasilitas, tempat dan segala macam yang ada di masjid, ini kalau bisa juga dilingkan dengan yang ada di sekolah begitu. Jadi kami Bu Sri Sariwarni tadi ini sudah ada gayung bersambut nih dari Pak Jody, dari Ketua Umum Masjid Raya Palapa Baitus Salam, apabila SMA N26 Jakarta, dalam hal ini rohisnya mungkin, ingin berkolaborasi dengan remaja Masjid Baitus Salam atau Risbah, ini kami terbuka sekali. Begitu ya Pak Jody ya? Siap Bu, siap. Nanti saya koordinasikan dengan pembinanya.
ya mudah-mudahan jadi lebih besar begitu gaungnya, Amin. sehingga bukan hanya nanti anak-anak yang bersekolah di SMA 26 Jakarta saja yang dapat pencerahan yang banyak begitu, tapi juga lingkungan yang lebih luas lagi ya, sampai ke sini, ke Pasar Minggu begitu, ke Masjid Raya Palapa Amin. Baitussalam. Mungkin itu tanggapannya, Mbak Dea. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Azimah, Bapak Ibu semuanya yang sudah memberikan tanggapan dan juga sudah sharing ya. Ini gercep nih langsung ya ditagih sama Bu Azimah. Ayo kita bersinergi gitu ya. Mulai dari keluarga, kemudian sekolah tadi yang mungkin diwakili oleh Ibu Sri Sariwarni, kemudian lembaga-lembaga agama seperti masjid begitu ya, dan remaja-remaja masjid yang memang mereka secara pergaulan gitu ya terjaga dan seterusnya. Ya, kita tunggu saja, mudah-mudahan ini bisa menjadi starting point ya Bu Azimah ya, Bapak Ibu semuanya, untuk kelanjutan dari kegiatan boleh tadi. Mbak Molly, saya Silakan tambahin Nuri. dari Ya, Bu ya. Azimah. Barangkali Semoga, Bu. kita satu poin lagi, kita sebagai orang tua, jangan gaptek. Nah, ini juga penting ini. Jangan gaptek. Dan jangan alergi dengan kemajuan teknologi, dan jangan berhenti untuk belajar. Jangan berhenti untuk menguasai teknologi, karena kita ini generasi baby boomers. Lompatan teknologinya jauh dengan anak-anak. Nah, ketika nanti kita kita gaptek, kemudian nanti mereka kunci, ya maaf ya, kadang sering kita ketemu begini, anak di rumah manis. Tahu-tahu di luar, tahu-tahu kita dapat informasi sudah sudah jadi bubur, katakanlah begitu ya, nauzubillah min dzalik gitu ya. Itu karena apa? Karena kita satu saking percayanya, kemudian kedua kitanya gaptek, sehingga ketika anak di depan kita manis, kemudian kitanya gaptek, kita nggak tahu bagaimana membongkar password anak, kita nggak pernah, walaupun itu masuk daerah privasi anak, tapi kita buat kesepakatan untuk orang tua bisa membongkar HP anak, supaya kita bisa tahu histori apa yang dibuka anak. Baik YouTube-nya, baik video-video yang dia simpan, apa itu juga penting. Jadi kita sebagai orang tua juga jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti untuk menguasai teknologi. Jadi biar larinya barengan gitu loh maksudnya. Jadi biar larinya barengan, antara anak dengan orang tua nih larinya bareng. Jangan sampai nanti ada pepatah, guru kencing berdiri, guru kencing berlari, murid kencing berdiri gitu kan. Kenapa? Karena gurunya udah tergopoh-gopoh nih. Nah, jadi saya sendiri ke Bapak dan Ibu guru nggak boleh stuck di situ. Harus belajar dan belajar. Apalagi kita di rumah nih, di orang tua yang seringkali kalau Bapak Ibu guru sama anak orang aja open gitu kan. Kadang kita lupa nih sama anak kita sendiri nih gitu. Kita lupa sama anak kita sendiri nih. Kita seringkali malah, kalau saya memang ada waktu rutin, saya harus bongkar HP anak-anak. Dan saya memang bilang, Bunda akan bongkar HP kamu anytime. Jadi nggak akan saya kasih tahu dulu. Sehingga saya bisa tahu tuh isinya anak-anak tuh HP-nya apa, terus dari historinya tuh YouTube yang ditonton itu apa, konten yang dibuka itu apa, sehingga kita bisa tahu dengan siapa dia bergaul, apalagi di era sekarang ini di mana anak nggak boleh kemana-mana gitu kan, justru dengan membongkar HP anak-anak kita bisa tahu gitu. Jadi ini PR penting juga Bu Azimah, mohon izin maaf, PR penting buat kita semua, Bapak Ibu, kita sebagai orang tua jangan gaptek. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri, menarik ya. Jadi memang sekali lagi lingkungan yang pertama itu adalah keluarga, termasuk diantaranya adalah orang tua nggak boleh gaptek gitu ya Bu Sri ya. Orang tua nggak boleh gaptek, jadi jangan kemudian nanti kita yang tidak tahu apa-apa sebagai orang tua, tadi betul ya yang Bu Sri sampaikan, manis-manis kayaknya di depan kita ya, tapi kita tidak tahu bahwa mungkin pergaulan anak-anak kita seperti apa, itu yang masih harus kita jaga begitu ya. Baik, apakah ada lagi pertanyaan atau sharing yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu di kesempatan siang hari ini? Kita sudah tepat di menit 00 ya, di pukul 3 sore. Dan perlu saya informasikan sebelum nanti ada yang ingin menambahkan lagi, sudah dibagikan atau di-share di kolom chat ya, yakni materi yang sudah disampaikan Bu Azimah untuk
acara kita di siang hari ini. Apakah ada lagi atau nanti bisa sambil diskusi ya? Mudah-mudahan kita bisa berlanjut nih Bu Azimah, Pak Jody, Bu Sri, dan seluruh Bapak Ibu semuanya. Artinya tidak berhenti sampai di sini begitu ya. Sehingga kemudian tadi ya kita bisa sama-sama saling tadi bersinergi, kemudian bertukar sharing begitu ya, agar kemudian siapa tahu gitu ya, kita menemukan formula-formula baru dalam menangani hal-hal atau mungkin terutama untuk bagaimana kemudian Hari Valentine ini meskipun sudah ada fatwanya ya, tapi tetap aja kita masih kerepotan sepertinya. Baik, ya. Kalau sudah tidak ada, kita akan lanjut ke materi, ke agenda yang berikutnya. Atau ada lagi Bu Azimah sebelum kita masuk ke agenda yang berikutnya? Ya, cukup. Yang penting ya, salah satu upaya kita adalah kajian rutin bulanan ini. Insya Allah Bu Sri, nanti kami akan menjadi bagian dari, ya kalau bisa nanti diinfokan juga kepada orang tua yang ingin menambah pengetahuan agar bisa terus belajar. Mudah-mudahan insya Allah Masjid Raya Palapa Baitusalam akan mengadakan kajian ini tiap bulannya. Siap. Nanti saya coba saya jaring dulu orang tua yang mungkin sekitar Pasar Minggu. Ya, jadi insya Allah tiap pekan kedua. Pasar Minggu, Pancoran. Ya, pekan kedua, hari Sabtu, pekan kedua. Kita akan rutin. Begitu ya Pak Jody ya Pak ya? Iya, Pak. Nanti kita konsolidasikan lagi waktunya ya. Iya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Saya izin dulu Bu ya, Bu Azimah. Ya. Saya izin dulu ya. Terima kasih Pak Jody. Ya. Pak Jody, sampai ketemu lagi Bu ya. Pak Jody sebelum izin kita boleh minta berfoto bersama terlebih dahulu. Oh iya. Mohon maaf ya Pak, saya jegat dulu. Baik, sebentar saya siapkan. Mohon dinyalakan videonya. Makasih Bu Utari sudah menyalakan videonya. Kita lihat kamera masing-masing. Saya dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Lagi. Sebentar, Bu Susiani sedang mengambil posisi sepertinya. Baik. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Jody. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jody. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu, ini tinggal Ibu-Ibu semuanya sepertinya ya. Baik Ibu-Ibu. Ada Bapak satu ini. Ada Bapak satu, Pak Zafar. Iya, Zafar hari ini. Mukanya nggak kelihatan. Kita langsung masuk ke agenda yang berikutnya. Ini ada kuis ya Bu Azimah. Ya. Yeay, saatnya kuis gitu ya. Ya, ada kuis yang nantinya kita akan memberikan door prize untuk 2 pemenang ya. Untuk 2 pemenang pada siang hari ini dengan 5 pertanyaan. Jadi cara mainnya adalah saya akan bacakan terlebih dahulu pertanyaannya. Ada 5 pertanyaan di sini ya, berikut dengan pilihan gandanya. Bapak Ibu silahkan menyimak dengan baik, kemudian menjawabnya di kolom chat secara sekaligus ya, dari 5 pertanyaan yang nantinya akan saya bacakan. Sudah siap? Jika sudah siap, ya saya akan bacakan, mohon disimak dengan baik. Pertanyaan yang pertama. Berdasarkan sejarahnya, apakah Hari Valentine apakah Hari Valentine itu? Ya, berdasarkan sejarahnya, apakah Hari Valentine? Yang pertama, A. Hari untuk memperingati dewa kesuburan dari tradisi Romawi kuno. B. Hari kasih sayang antara Santo Valentin dengan Dewi kesuburan Romawi. C. Hari untuk mengenang pengorbanan Santo Valentin yang mati di pancung Kaisar Claudius II. D. Jawaban A dan C benar. Ya. Baik, kalau sudah, saya lanjutkan pertanyaan yang kedua. Apa saja alasan orang yang mendukung Hari Valentine? A. Hari Valentine dimaknai sebagai hari kasih sayang yang universal. B.
memberi kasih sayang adalah perbuatan baik. C. Sesuai dengan ajaran agama yang dianut. D. Biar dibilang modern atau gaul atau keren. Ya, pertanyaan kedua tadi, apa saja alasan orang mendukung Hari Valentine? Lanjut di pertanyaan yang ketiga. Benda apa yang biasanya laris di malam Hari Valentine? Benda apa yang biasanya laris di malam Hari Valentine? A. Buku. B. Baju. C. Kondom. D. Balon. Jadi benda apa saja yang laris di malam Hari Valentine? Apakah A. itu buku, kemudian B. baju, C. kondom, D. balon. Pertanyaan yang berikutnya, saya rasa ibu-ibu cepat nih ya. Berikut ini adalah alasan MUI dalam mengeluarkan fatwa haram umat muslim dalam memperingati Hari Valentine, yaitu A. bukan tradisi Islam, kemudian menganjurkan perbuatan baik dan tidak bersikap jujur. B. bukan tradisi Islam, kemudian dianggap menjurus pergaulan bebas dan menimbulkan keburukan. C. bukan tradisi modern, sudah ketinggalan zaman dan menampakkan aurat. D. bukan tradisi modern, memuja dewa Romawi kuno dan menentang pernikahan. Apakah A, B, C tadi ini merupakan alasan MUI dalam mengeluarkan fatwa haram dalam memperingati Hari Valentine? Pertanyaan terakhir, saya lanjutkan. Berikut ini adalah paling bahaya. Berikut ini yang paling berbahaya bagi seorang Muslim yang ikut memperingati Hari Valentine adalah A. mengancam akidah dan akhlak Muslim atau Muslimah. B. mengancam harta dan jiwa Muslim atau Muslimah. C. mengancam jiwa dan keturunan Muslim atau Muslimah. D. mengancam tradisi dan hari besar agama Islam. Itu 5 pertanyaan. Silahkan jika sudah siap 5-5-nya, boleh langsung yang paling cepat ya. Kami akan mencari 2 orang pemenang cepat, tepat, dan benar. Silahkan diketik langsung di kolom chat. Ya, nanti Bu Azimah juga bisa menjadi juri ya Bu ya. Jawabannya apakah? Jawabannya nanti kita juga bisa langsung menemukan 2 pemenang karena akan dibagikan langsung di hari ini. Hadiah, berhadiah door prize. Saya jadi bertanya-tanya, apa nih door prize-nya ya? Baik. Oh. Silakan Bu Azimah. Wah, cepat juga nih. Mohon ditunggu ya, Bu. Nah, ini kalau cepat berarti ini tergantung ini nih. Tergantung internet ya, Bu ya. Kalau internetnya agak lama gitu ya. Langsung dicek aja. Iya. Mbak Dea jawabannya dengan kunci jawaban. Tadi Oke, udah siap. dari Bu Utari dan Bu Sri Sariwarni ya. Untuk pertanyaan yang pertama, jawabannya adalah apakah berdasarkan sejarahnya, apakah itu Hari Valentine? Jawabannya benar adalah D. Jawaban A dan C benar. Apakah ada menjawab bersama? Iya, Mbak Lia ini benar. Oke. Kemudian Bu Utari benar. Bu Utari benar. Berdua ya, Bu Utari dan Bu Lia atau Mbak Lia nih. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, jawabannya adalah A. Apa saja alasan orang untuk mendukung Hari Valentine? Yakni A, jawabannya benar, Hari Valentine dimaknai sebagai hari kasih sayang yang universal. Siapa sajakah yang benar menjawab A? Bu Sariwarni, betul. Nomor 2 ya. Kemudian Bu Utari, betul. Mbak Lia, ini yang belum tepat jawabannya. Baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga.
Benda apa saja yang biasanya laris di malam hari Valentine? Ada buku, baju, kondom, balon. Tentu C ya, ibu-ibu ya, Bapak Ibu. Oke, Bu Tari benar, Bu Sri benar, ya. Bu Lia juga benar. Terima kasih jawabannya. Kemudian yang pertanyaan keempat, alasan MUI mengeluarkan fatwa haram memperingati hari Valentine. Yang benar adalah B, yakni bukan tradisi Islam, kemudian dianggap menjurus pergaulan bebas dan menimbulkan keburukan. Siapa sajakah yang benar? Nomor 4B, Bu Sri benar, Bu Utari benar, Mbak Lia atau Bu Lia juga benar. Kemudian pertanyaan terakhir, yang paling berbahaya bagi seorang muslim yang mengikuti peringatan hari Valentine adalah A ya, yang benar jawabannya adalah A, yakni mengancam akidah dan akhlak muslim atau muslimah. Siapakah yang benar? Oh, nomor 5A. Oke, ketiganya benar. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan lu dong buat ibu-ibu kita nih yang sudah ikut ya. Bertiga, Bu Tari, Bu Sri, dan Bu Lia. Siapakah pemenangnya, Bu Azimah? Ya, pemenangnya 2 ya. Jadi ya pertama itu Bu Utari karena benar semua. Yang kedua adalah Bu Sri Sariwarni karena postingnya pertama tapi salah satu. Mbak Lia postingnya japri kayaknya ya ke Mbak Dea ya. Oh iya benar, japri ke Dea. Jadi saya nggak lihat. Nggak bisa lihat. Nah. Iya, jadi yang berhak adalah Bu Utari dan Bu Sri Sariwarni. Nanti mohon alamat lengkapnya ya, Bu Utari dan Bu Sri bisa dijapri ke saya. Nanti dari kami, Himpunan Masyarakat Tolak Pornografi akan kirim hadiahnya. Nah, atau mau langsung silaturahim ke Masjid Baitul Salam juga boleh, Bu. Jangan, masih pandemi. Jangan ya, masih pandemi. Masih dilarang. Kan iya. Dilarang. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan bacaan kuis tadi atau door prize tadi, menjadi agenda kita yang terakhir ya. Sudah diumumkan juga alamat email, mohon dikirimkan alamat email atau emailnya alamat yang mau dikirimkan ya untuk hadiahnya nanti. Alamat rumah ya. Alamat rumahnya. Baik, tadi kita sudah foto bersama ya, Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada, saya ingin sedikit menyimpulkan dari kegiatan kita pada sore hari ini terkait dengan ya seberapa besar ini ya hari Valentine ini yang kemudian menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua begitu. Yakni tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Azimah bahwa hari Valentine ini ada tentunya ini lagi bahas ya. Kita sebagai orang tua ya bisa memberikan pemahaman ya, kemudian juga menjaga agar anak-anak nih tetap ya secara lingkungan baik, kemudian pergaulan juga baik. Selain itu juga tadi juga ada masukan dari sharing dari Bu Sri, di mana kita bisa bersinergi, kemudian juga perlu kerja keras dan kerja cerdas ya. Yang meskipun yang disasar adalah remaja milenial, terutama remaja putri, kita bisa mulai dari rumah, kemudian sekolah ya, pemerintah, agar anak-anak ini paham akan bahayanya seks bebas dan peringati Hari Valentine. Selain itu, tentunya Hari Valentine ini sekali lagi bukan tradisi Islam, bahkan juga sudah menjadi fatwa MUI, ya sudah mengeluarkannya. Kemudian beberapa madarat yang dimiliki dari memperingati Hari Valentine ini, yakni bercampurnya laki-laki dan perempuan, kemudian memiliki ideologi seks bebas, ya, memicu pernikahan usia anak, kemudian memicu perilaku penyimpang lainnya seperti minuman keras, pornografi, narkoba, tawuran dan sebagainya. Dan tentunya saja mengancam akidah muslim atau muslimah dan akhlak karena mengikuti tradisi kaum non-Islam atau tasyabuh. Marilah Bapak Ibu
kita lindungi keluarga kita, terutama anak-anak dan remaja, dari terjerumus budaya memperingati Hari Valentine. Itu saja dari saya selaku moderator. Terima kasih untuk partisipasi dari Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara kita sejak jam 1 siang tadi. Terima kasih juga untuk Bu Azimah ya sebagai pemateri kita pada siang hari ini. Sekali kita applause yang luar biasa, dan saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Utari, Bu Sri, Terima kasih Bu Sri Azimah. Yani. Sampai Iya. ketemu lagi. Terima kasih. Sama-sama Bu Tari. Terima kasih Mbak Dea. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Azimah, terima kasih Mbak Dea, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf lahir batin. Terima Sama-sama. kasih Bu Tari. Sama-sama Ini Bu Susi, Mbak Lia, Mas Hari, Pak Arif. Terima kasih itu ya semuanya. Pak. Nah, baru muncul. Ini belum dipoto Siapa? tadi Pak Arif. Pak Arif. Foto lagi Ya, deh. nggak apa-apa. Foto Udah, lagi. nggak usah, nggak apa-apa. Terima kasih Bu, bisa di-edit. Iya, terima kasih. Nanti mohon recordingnya Pak ya. Ya, siap Bu, nanti saya email atau apa. Baik. Ya. Baik. Semuanya izin lab. Sebentar lagi ada azan. Iya, betul. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Azimah. Ya, izin and meeting ya. Iya. Iya Pak, makasih Pak. Ya, makasih Pak.